Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan mewawancarai dua responden dengan topik yaitu penggunaan bahasa baku dalam bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa. Nah, sebelum memasuki video wawancaranya, izinkan kami kelompok 12 untuk memperkenalkan diri. Dari pertama saya Muhammad Farid Fikrian. Saya Halila Simanung Khalid. Saya Sabila Indriani Rauni. Saya Bunga Lainatu Sipagota. Dan ini berikut video wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sudah bersedia berkontribusi dalam wawancara hari ini. Nah, sekarang kita bersama Kakak Canti sebagai responden pertama yang bersedia untuk diwawancarai terkait topik hari ini, yaitu penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja. Sebelum kita mulai, kita kenalan dulu nih sama Kakak Cantinya dan Kak siapa? Kakak Dina. Oke, baik Kak Dina. Kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Oke, baik Kak Dina. Kita langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Nah, di sini aku mau nanya nih, menurut kakak, gimana sih perkembangan penggunaan bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa, di kalangan remaja saat ini? Menurut saya ya, perkembangan bahasa Indonesia di saat ini, apalagi di akademik itu, menurut saya cukup bagus. Apalagi dalam kayak formal, kayak di kelas akademik itu cukup bagus. Beda lagi kalau dia di luar kelas, seperti sama-sama santai-santai sama kawan, itu beda. Seperti di media sosial, itu beda, bisa non formal. Selanjutnya pertanyaan dari rekan saya. Oke, baik, kepada Kak Dina. Selanjutnya saya akan menanyakan pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang apa saran kakak agar mahasiswa bisa tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik tanpa kehilangan gaya komunikasi yang santai. Saran saya sih, kalau kita supaya komunikasi kita itu nggak hilang dari santai, kita harus bisa memisahkan di mana saat kita mau menggunakan bahasa santai dan di mana kita menggunakan bahasa formal. Contohnya nih, kayak kita di kelas. Di kelas kita menggunakan pakai bahasa formal saat presentasi, saat berbincang atau berdiskusi di kelas kita menggunakan bahasa formal. Nah, di saat kita lagi santai duduk atau nongkrong sama teman, kita boleh nih pakai menggunakan bahasa gaul. Kayak lucu kan kalau kita merasa kita duduk sama kawan pakai bahasa formal. Saya tadi habis dari sana, lucu ya kan? Jadi kita harus menyesuaikan keadaan. Terus supaya bahasa formal itu nggak terlalu monoton kali, kita harus juga baca-baca buku. Kita harus cari tahu dari referensi buku mana gitu. Sering-sering baca buku. Oke? Baik, terima kasih Kak Dina. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari saya, yaitu bagaimana peran dosen dan kampus dalam membantu mahasiswa menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Peran dosen dan kampus itu sangat penting untuk menjaga kita menggunakan bahasa Indonesia yang bagus. Karena mereka itu mengajarkan kita supaya menggunakan bahasa baku, di mana bahasa baku kita gunakan, di mana bahasa gaul kita gunakan. Jadi itu sangat penting menurut saya di dalam, apalagi kita akademik anak kampus ya kan, kita wajib diajarin kayak mana menggunakan bahasa yang baku, yang nggak baku, itu wajib kita gunakan dan wajib diberitahu kepada mahasiswanya. Baik, terima kasih kepada Kak Dina yang sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai hari ini. Baik teman-teman, kita lanjut ke responden yang kedua. Baik, kami dari pewawancara responden kedua. Respondennya yaitu Kak Suci dari Fakultas Psikologi Stambuk 23. Pertanyaan pertama akan dibacakan oleh Halila. Baik, pertanyaan pertama, apa tantangan yang kakak alami saat harus beralih dari bahasa gaul ke bahasa formal dalam konteks akademik? Jadi yang paling susah itu kalau merubah dari bahasa gaul ke bahasa formal itu saat kita presentasi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita itu kan biasanya kalau berbicara atau chatting sama kawan yang sebaya, kita kan lebih sering menggunakan bahasa gaul atau formal yang kayak kita merubah jadi bahasa Inggris kadang gitu kan. Itu sih yang agak sulit. Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu, apakah penggunaan bahasa gaul dan campuran bahasa asing mempengaruhi kemampuan mahasiswa dalam menggunakan bahasa Indonesia yang formal? Nah, jadi yang paling susah itu waktu pas kita nulis
menulis atau presentasi yang suka kelepasan kayak gitu. Soalnya kan kita sebagai remaja ya gitu. Kan kita seringnya kok sama kawan itu menggunakan bahasa yang campur antara Indonesia, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris atau bahasa gaul kayak gitu kan. Jadi kita tuh mencampur bahasa itu jadi menjadi bahasa yang apa namanya? Yang enggak formal kayak gitu itu sih. Jadi waktu pas kita mau disuruh dosen itu misalnya saat presentasi menggunakan bahasa formal itu menjadi sulit. Oke, baik Kak Suci, terima kasih atas waktunya. Sekian video dari wawancara kami, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kedepannya, dan akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.